Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya Fauzia bersama teman saya Nancy Nuriasa Fahira dan Aulia Aziza. Pernahkah kamu berpikir betapa besarnya pengaruh media sosial dan berita terhadap cara kita melihat dunia? Secara ideal, media harus jadi sumber informasi yang objektif, edukatif, dan hiburan yang sehat, tapi kenyataannya banyak hoax, berita bias, dan bahkan upaya menggiring opini publik. Ini adalah masalah besar. Karena itu, kita harus paham betul fungsi dan peran komunikasi massa. Lalu, apa saja fungsi utamanya sebenarnya? Dalam kehidupan modern, komunikasi massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan besar dalam membentuk cara pandang, sikap, bahkan perilaku masyarakat. Bahkan di Indonesia sendiri, peran media sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menyebutkan bahwa pers memiliki 4 fungsi utama. Pertama, sebagai media informasi, pendidikan, sebagai sarana hiburan, dan kontrol sosial. Memahami fungsi ini membantu kita menjadi penonton yang kritis dan bijak. Namun di balik itu semua, ada juga masalah yang muncul. Misalnya, penyebaran hoax, informasi yang bias, hingga media yang digunakan untuk menggiring opini publik. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara fungsi ideal komunikasi massa dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sebenarnya fungsi dan peran komunikasi massa dalam kehidupan sosial. Lalu apa saja fungsi utama komunikasi massa? Kita akan bahas di bagian berikutnya. Baik, sekarang kita masuk ke fungsi utama komunikasi massa. Menurut para ahli, komunikasi massa memiliki beberapa fungsi penting yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Fungsi yang pertama adalah fungsi informasi. Media massa berperan dalam menyampaikan berita, fakta, dan data kepada masyarakat. Informasi ini membantu kita memahami kondisi di sekitar, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi kedua adalah hiburan. Media menyediakan hiburan seperti film, musik, acara televisi, dan konten digital seperti memberikan kesenangan dan relaksasi. Pernahkah kamu berpikir bagaimana media membentuk cara pandangmu? Ini bukan sekedar berita. Fungsinya adalah persuasi. Media memengaruhi opini dan perilaku kita, dari iklan hingga kampanye sosial. Selanjutnya, transmisi budaya. Nilai dan norma kita disebarkan lewat media dari satu generasi ke generasi yang lain. Secara jangka panjang, media menentukan isu penting dan membentuk realitas sosial kita secara keseluruhan. Jadi, bagaimana bentuk nyata komunikasi massa di kehidupan sehari-hari? Kita lanjut di bagian selanjutnya. Sekarang, kita akan melihat contoh nyata komunikasi massa dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada media cetak seperti koran, majalah, dan brosur yang dikenal memiliki tingkat kredibilitas tinggi. Kedua, media elektronik seperti televisi dan radio yang memiliki pengaruh kuat karena menyampaikan pesan secara audio dan visual. Ketiga, media online seperti portal berita dan media sosial yang saat ini menjadi sumber informasi utama karena cepat dan interaktif. Namun, di era digital ini, kita juga harus waspada terhadap dampak negatif komunikasi massa seperti penyebab hoaks dan manipulasi informasi. Karena itu, pemerintah mengatur aktivitas digital melalui Undang-Undang ITE 2008 untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Secara umum, komunikasi massa memiliki dampak positif seperti menambah wawasan dan mempermudah akses informasi, tapi juga memiliki dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Ini termasuk penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media harus lebih kritis, bijak, dan memiliki literasi media yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Karena pada akhirnya kita bukan hanya media yang membentuk kita, tetapi kita juga menentukan bagaimana media itu digunakan. Dengan demikian, komunikasi massa dapat tetap menjalankan fungsinya secara positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Akhir kata dari kami, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua.